Kabupaten Malang adalah kabupaten terluas kedua di Jawa Timur yang sebagian besar wilayahnya merupakan pegunungan yang berhawa sejuk. Nama Singosari berasal dari Singhasari, kerajaan besar pada abad ke-10 dengan rajanya yang terkenal bernama Ken Arok. Sisa kejayaannya masih bisa dilihat yaitu Candi Singosari yang masih kokoh berdiri hingga saat ini. Selamat datang di SMK Negeri 1 Singosari, merupakan sekolah kejuruan yang berdiri pada tanggal 16 Oktober tahun 1951. Silakan. 1, 2, 3. Selamat siang, permisi, perkenalkan saya Lana Diandroko. Tadi teman saya, Direktur Levan Kismanito, dan teman saya Rahmatina Fulmi Samsi. Saya Januaran Maulana Pratama. Saya Fatra Muhaiminan. Di sini saya dan teman-teman akan menyampaikan materi tentang pengisian pada mobil, dimulai dari pengertiannya. Yang satu ada pengertian. Pengertian alternator juga bisa disebut dengan dinamo. Dinamo sendiri merupakan alat atau komponen pembangkit listrik yang ada dalam setiap kendaraan bermotor termasuk mobil. Alternator atau dinamo berperan sebagai alat pembangkit listrik bagi semua komponen dalam mobil yang memerlukan tenaga listrik. Komponen dalam mobil kendaraan yang membutuhkan listrik ini misalnya seperti AC, mobil dan juga water. Lalu yang kedua ada fungsi alternator. Fungsi alternator digunakan sebagai alat untuk membangkit listrik kendaraan bermotor yang memerlukan tenaga listrik, sehingga fungsi alternator adalah menyuplai tenaga listrik tersebut. Yang ketiga ada komponen. Komponen alternator yang pertama yaitu pule. Pule berfungsi untuk menerima putaran input dari mesin. Secara teknis, pule memang diputar oleh drive blade, namun drive blade ini melilit ke pule crankshaft, sehingga begitu pule crankshaft berputar, maka pule alternator pun ikut berputar. Yang kedua ada drive and shift. Untuk rangka bodi alternator untuk memegang bagian dalam alternator ke mesin mobil. Yang ketiga bearing. Bearing berfungsi sebagai bantalan yang akan melapisi poros alternator dengan frame alternator. Sebetulnya bukan hanya pada alternator, semua mekanisme putaran pada sistem apapun wajib memiliki bearing. Yang keempat, rotor. Rotor adalah kumparan berputar yang berfungsi menyediakan medan magnet di dalam alternator. Kita tahu kalau prinsip kerja alternator itu dengan memanfaatkan potongan garis gaya magnet yang menghasilkan aliran. Yang kelima, rotor. Rotor adalah kumparan statis yang berfungsi menangkap potongan medan magnet seperti yang dijelaskan di atas untuk menghasilkan aliran listrik, maka medan magnet harus berpotongan dengan kumparan. Yang keenam, regulator adalah kumparan untuk mengatur besar tegangan yang dihasilkan stator agar tidak melebihi batas 14 volt. Regulator terletak sebelah receiver, artinya arus DC yang diatur pada regulator ini. Lalu yang kedua ada receiver. Receiver atau rangkaian dioda adalah komponen untuk mengubah arus AC menjadi DC. Receiver diperlukan karena arus output dari stator koil masih bersifat AC atau bolak-balik, sementara listrikan mobil menggunakan DC. Ada tambahan cara kerja alternator. Cara kerja alternator adalah menghasilkan aliran listrik dari stator koil yang kemudian diatur oleh IC regulator.
agar tegangan listrik yang dihasilkan tidak terlalu berlebihan dan dapat digunakan untuk mengisi listrik pada aki mobil dan dapat digunakan oleh komponen lainnya. Itulah mengapa alternator adalah komponen yang penting. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kebutuhan yang perlu ditanyakan, silakan bertanya. Permisi, saya Abid Sakir dari kelompok pertama, izin bertanya. Apa yang terjadi jika tegangan yang dihasilkan oleh stator lebih batas? Tegangan yang dihasilkan oleh stator itu menghasilkan tegangan ya, melebihi. Apa yang terjadi jika tegangan yang dihasilkan oleh stator Melebihi batas dari 14,8 itu loh. Ya, kita tahu bahwa regulasi itu 14,8 kan? Ya, batas sistem pengisian itu masuk di baterai 14,8. Nggak boleh lebih dari 14,8. Kalau lebih dari 14,8, apa yang terjadi? Tuh, ya. Terus yang kedua pertanyaannya, yang kedua siapa nak? Ayo, siapa namanya? Saya dari kelompok 1, nama saya Arman. Saya ingin bertanya, jika salah Pelan-pelan, man, jangan bentar-bentar, man. apa yang terjadi jika salah satu komponen Apa yang terjadi? dari alternator seperti pule menghilang? Fully apa? Apa tadi fully? Fully apa? Hah? Atau rusak? Oh, rusak. Apa yang terjadi Ya, jika salah satu komponen dalam sistem pada alternator rusak atau menghilang? rusak gitu loh. Tidak berfungsi. Contohnya diodanya jebol gitu loh. Nah, dioda jebol apa sih yang terjadi? Kalau fully hilang berarti dimaling orang ya. Itu jebol. Yang kedua, yang ketiga, pertanyaan ketiga apa? Mas Afif dari kelompok 1. Ya, kelompok 1. Tadi Apa kelompok. alternator yang dapat menghasilkan arus listrik bolak-balik? Nah, arus listrik bolak-balik. Komponen yang menghasilkan arus listrik bolak-balik itu loh apa? Iya. Komponen yang menghasilkan arus listrik bolak-balik. Udah berapa pertanyaan tuh? Baru 3 ya? Tadi kelompok berapa yang pertama? 1. Kelompok 2? Yang 2 tadi kelompok berapa? 1 juga. Oh ya, 3. Terus kelompok berikutnya? Kelompok 2, ayo kelompok 2 siapa? Ayo. Dul, berapa Dul? Apa pertanyaannya Dul? Bertanya. Ya. Namanya? Saya dari Novandika. Novandika, pertanyaannya pelan-pelan Nov. Kalem-kalem aja nak pertanyaannya. Apakah ada atau komponen apa yang berfungsi untuk menghentikan pengisian dari alternator ke baterai jika baterai sudah terisi penuh? Ya, komponen apa yang membatasi? Yang itu tadi kan mengatur ya. Memutus dan mengatur. Ya sama tadi itu kelebihan tuh ya podo itu. Ya, apa? Komponen apa yang membatasi arus dari arus pengisian gitu. Ya, arus pengisian. Dari alternator ke baterai gitu. Yang berikutnya kelompok 2 ya, masih. Ya, berapa? Ayo nak. Izin bertanya, saya Didan Pasha Ramadan dari kelompok 2. Apa pertanyaan? Apa yang terjadi jika dioda pada alternator rusak atau putus? Jadi apa yang terjadi? Waduh. Yang lain persiapan jawabannya ya, nanti diskusikan. Ada yang kelompok 2 lagi, kelompok 2 1 anak lagi. Ya, silakan nak. Saya Dewangga izin bertanya. Dewangga. Alternator bekerja pada RPM berapa? Ya, alternator bekerja pada RPM berapa? Waduh, ini pertanyaannya bagus nih ya. Ya, beda sama generator dan alternator. Kalau generator dulu. Zaman dulu tuh masih pakai generator. Tapi zaman sekarang sudah pakai alternator. Ya, kenapa? Sudah pakai alternator ya. Alternatif kan.
bekerja pada RPM berapa? Yes, tentunya kamu udah tahu jawabannya kan? Lana masa nggak tahu jawabannya, Lan? Tak kasih tahu ayahmu kalau nggak tahu jawabannya. Masa RPM berapa? Jadi begitu urip mobilnya langsung. Ya, pertanyaan berikutnya. Yang kelompok berapa? Kelompok 2. Sekarang kelompok? Ya, saya Muhammad Berdiansyah dari kelompok 4 izin bertanya. Ya. Kan tadi rectifier Rectifier. arus AC ke DC. Ya. Nah, itu gimana sih caranya? Ya, gimana sih caranya merubah arus itu loh, bolak-balik ke DC itu, ke searah gitu loh. Kalau perlu ditulis di papan tulis ini lo jelaskan, bolak-balik, tiba-tiba dipotong, lo selesai. Wes. Ada, yang kelompok berikutnya apa? Kan tadi rectifier itu mengubah arus dari AC ke DC. Nah, gimana sih caranya untuk mengubah? Cara mengubah arus ya. Kalau perlu digambar digambar situ. Rectifier tuh dioda. Ya, rectifier masa nggak tahu sih. Ya, ini salah berikutnya. Misi saya Muhammad Kadirayan. Kadin. Bertanya, sebenarnya bagaimana sih cara kerjanya alternator itu bagaimana? Ya, itu dia yang paling bagus. Tadi kan nggak jelas, nggak ada gambarnya. Nggak ada gambarnya juga. Gambarnya ada 4 itu loh, kalau mau ditampilkan. Nanti ditampilkan gambarnya ya. Nanti sebentar saya Bapak tampilkan. Ya, siapa nak? Permisi, saya Muhammad Firdan Itama dari kelompok 4. Izin bertanya, berapa jumlah tegangan arus yang dihasilkan oleh alternator? Ya, berapa tegangan yang dihasilkan alternator itu? Maksudnya sebelum diregulasi ya? Waduh. Oke, itu sebelum diregulasi itu. Itu. Kalau diregulasi kan tahu ya? Insya Allah tahu. Nah, tapi kalau yang belum diregulasi, tahu sesuai daya itu bisa dihitung dayanya. Dilihat di alternator itu ada kode di situ. Ini sudah selesai semua pertanyaannya? Sudah. Kelompok 5 mana? Ayo silakan kelompok 5. Tinggal dikit lagi. Ayo, kelompok 5. Saya Yohan dari kelompok 5 ini bertanya, apa yang itu berputar ketika polaritasnya berputar? Apa nak? Apa yang itu berputar ketika polaritasnya berputar? Puli tension. Apa yang itu berputar ketika polaritasnya berputar? Oh, crankshaft ya? Sudah bisa nyambung pertanyaannya? Nyambung nggak? Nyambung ya? Oke, nyambung. Kalau nyambung ya. Silakan nak. Saya Rasul dari Alam Islami ingin bertanya. Ya. Kapan puli crankshaft berputar? Oh, kapan puli crankshaft berputar? Waduh, mantap ya. Berikutnya masih ada lagi? Sudah selesai. Nah, silakan dipersiapkan untuk jawabnya ya. Silakan pertanyaannya dijawab. Baiklah, saya akan menjawab dari kelompok 1, yaitu pertanyaannya, apa yang terjadi jika stator melebihi batas? Ya. Maka reaksi timah yang terjadi pada aki juga akan berlebihan. Akibatnya air aki dan plat-plat yang ada pada aki juga menjadi terlalu panas dan membuat cairan aki mendidih. Lalu yang kedua ada pertanyaan dari Aman, apa yang terjadi jika komponen rusak? Jika alternator bermasalah atau rusak, maka mobil tidak bisa di-starter. Yang ketiga yaitu pertanyaan dari Abi. Komponen yang menghasilkan arus AC itu adalah stator. Fungsi stator adalah sistem pengisian adalah untuk menghasilkan arus listrik AC yang nantinya akan disearahkan dioda supaya berubah menjadi arus DC. Yang kedua yaitu pertanyaan dari kelompok itu Dani. Apakah ada komponen yang mengatur atau membatasi pengisian pada aki? Ada, yaitu regulator. Komponen untuk mengatur besar tegangan yang dihasilkan oleh stator agar tidak melebihi batas 14 volt. 14,8. Ya, jadi tegangan regulasi itu 14,8 nak ya. Nggak boleh lebih. Kalau dia lebih, Pertanyaan dari kelompok 2 kita, apa yang terjadi jika dioda rusak?
maka arus listrik tidak bisa dialirkan. Bahkan hal ini akan menjadi penyebab alternator tidak mengisi, dan hanya akan terdengar suara atau bunyi nguling saat mesin hidup serta berkurangnya berapa dinamus ampere menjadi listrik ke AC. Yang saya akan menjawab pertanyaan Dewangga. Alternator bekerja pada RPM berapa? Sebenarnya pekerjaannya itu saat mesin engine itu dihidupkan, putaran mesin kan sudah berputar, itu sudah menggerakkan puli. Nah, untuk efisiennya itu di 1000 RPM itu sudah maksimal cara kerjanya alternator. Ya. Jadi sebenarnya RPM dasar sudah bekerja. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan kelompok 4 dari Verdi. Rectifier cara kerjanya gimana? Rectifier ya? Rectifier itu dioda. Tulisannya Verdi. Rectifier pada alternator berfungsi untuk menyerahkan merubah arus listrik bolak-balik AC yang dihasilkan oleh stator menjadi arus listrik searah atau DC, sehingga dapat digunakan untuk mengisi baterai dan memenuhi semua kebutuhan listrik kendaraan tersebut. Ya. Ya, siapa lagi pertanyaannya tadi siapa? Saya akan menjawab pertanyaan dari Kadin, cara kerja lengkap alternator. Saat mesin engine dihidupkan, kan putaran dari crankshaft kan sudah berputar. Itu kan semua valve kan sudah nyambung ke puli ya. Ini jawab cara kerjanya ya? Ya. Oh gitu ya. Crankshaft kan berputar, berarti kan ya puli kan juga ikut berputar karena hubungan valve tadi. Nah, saat valve puli itu berputar. Nah, di dalam puli itu ada beberapa komponen yang bernama rotor. Nah, rotor itu berputar sama stator. Nah, itu yang menghasilkan medan magnet. Nah, medan magnet itu yang bisa menghasilkan listrik dan dialirkan ke seluruh. Ya, gitu ya. Untuk sementara gitu aja nak ya. Ya, jadi yang menghasilkan itu rotornya jadi magnet, rotor memutar stator, di stator terjadi bangkit arus listrik. Nah, arus listrik tadi itu bersifat arus bolak-balik, disearahkan dioda, kemudian masuk mengalir mengisi baterai lewat arus searah tadi ya itu. Tapi ada regulasi ya itu. Regulasinya yang belum dijelaskan ini. Oke, silakan nak, lagi lanjut. Selanjutnya pertanyaan dari Brian kelompok 4. Berapa jumlah tegangan yang dihasilkan oleh alternator? Oh, daya. Tegangan ya berapa sih? Idealnya tegangan yang dihasilkan alternator berada di rentang 13,8 volt sampai 14,8 volt. Iya, 14,8 volt. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Itu kalau dibatasi, kalau nggak dibatasi besar dayanya ya. Sampai ya. Yaitu Yohan, apa yang ikut berputar jika puli berputar? Puli akan berputar terus menerus mengikuti putaran mesin yang berhubungan yang terhubung melalui komponen valve seperti yang ikut berputar yaitu rotor. Terus alam, kapan puli crankshaft berputar? Jadi saat mesin di starter kan nyala, terus relaynya bergerak, terus membuat alternator ikut berputar karena pakai apa itu? Fumble itu loh. Nah, fumble itu loh. Ya itu. Ya. Pertanyaan sudah selesai semua? Ya ampun. Ada yang belum puas Kak? Tadi belum puas itu cara kerjanya tadi yang belum jelas. Ya, pertanyaannya cara kerjanya itu tadi belum pakai gambar. Ya, itu belum pakai gambar. Iya. Oke, tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, plus. Oke.